Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, menemani aktivitas yang Anda dalam program berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Fatih Hakil Muslim. Pemirsa, kita tahu bahwa dalam makanan yang kita beli atau makanan yang kita dapatkan, kita sering membaca di kemasannya itu ada tulisan BPOM atau SPP IRT. Apa tahu sebenarnya surat BPOM atau SPP IRT? Dalam berbagi ilmu dan manfaat pada kesempatan kali ini, kita telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Insinyur Khairul Anam, MP, MT. Beliau adalah Halal Research Center dari Halal Research Center and Services LPP MUNS dan Fasnas BPOM Kopitu Surakarta. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Kabar sehat Pak Khairul? Alhamdulillah, amin. Kita kan sering Pak, jadi kalau kita membeli sesuatu atau kita baca berita itu di kemasan ada BPOM atau mungkin ada berita produk ini tidak lulus BPOM. Itu sebenarnya BPOM dan SPP IRT itu apa toh Pak? Baik Mas Fatih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan diskusi tentang izin edar. Seperti yang disampaikan oleh Mas Fatih tadi, SPP PRT dan BPOM itu merupakan izin edar dari lembaga resmi pemerintah. Ya. SPP PRT itu dikeluarkan oleh dinas kabupaten maupun kota setempat. Ya. Sedangkan BPOM itu tentu saudara sekalian mengetahui dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu. Nah, apa bedanya di sana? Nah, itu tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu pangan itu asalnya dari mana. Itu. Ada pangan segar dan ada pangan olahan. Gitu. Kalau pangan segar itu adalah tentu pangan yang belum diolah atau pangan meskipun ada pengolahan tapi sedikit, yaitu ada perlakuan mungkin pencucian, mungkin penggaraman, mungkin penggilingan, pemotokan dan beberapa hal, tetapi di situ intinya tidak ada bahan tambahan pangan. Ya, jadi masih perlakuannya sedikit karena memang namanya juga pangan segar ya. Kemudian pangan itu bisa langsung dimakan ya, seperti buah, sayur gitu, atau mungkin beberapa yang mungkin manisan gitu. Selama itu belum banyak pengolahan, itu pangan segar itu disebut dengan pangan segar. Nah, pangan segar tadi itu tergantung dari asalnya. Kalau asalnya itu dari tumbuhan dan hewan, itu izin edarnya atau perizinannya di Kementerian Pertanian. Sedangkan kalau pangan segar tadi itu berasal dari laut atau perairan, maka izinnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itu pangan segar ya. Jadi selama pangan itu belum diolah, itu izinnya di dua kementerian tadi, Kementerian Pertanian kalau itu berasal dari buah atau tumbuhan dan hewan, sedangkan kalau berasal dari air dan kelautan itu izinnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Fatih tadi, ada SPP RT dan ada Badan POM. Nah, itu untuk produk pangan yang sudah diolah. Ya. Ini kalau sudah pangan diolah, baik itu dari asal tumbuhan, asal hewan, maupun dari asal ikan, nah itu izinnya di dua kementerian tadi, yaitu apakah itu SPP PRT ataupun Badan POM. Gitu. Nah, SPP PRT itu kalau industri itu diolah secara sederhana. Ya, secara sederhana, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan untuk produksi itu masih bercampur dengan rumah tangga. Sedangkan kalau industrinya itu sudah tidak bercampur lagi dengan industri rumah tangga, maka perizinannya nanti di Badan POM. Itu Mas Fatih. Jadi bedanya antara Badan POM dan SPP IRT itu terkait dengan skala produksinya atau prosesnya? Prosesnya ya, proses dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi alat-alat itu. Jadi cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi bisa dikatakan ini kedua-duanya surat izin edar makanan yang beredar.
Jadi hanya untuk makanan-makanan yang edar. Misalnya saya punya warung, itu produksinya makanan yang langsung dikonsumsi, tidak perlu untuk mencari surat-surat seperti ini. Oh, itu misal soto dan pecel dan lain-lain, apakah juga masuk atau seperti apa, Pak? Ya, sebelum menjawab ke Mas Fatih tadi, untuk makanan yang segar ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Tapi terkait dengan SPP, PRT dan MD tadi atau izin edar, yang Badan POM ada dua ya, ada yang merek dalam negeri dan merek luar negeri. Karena intinya barang yang diedarkan di seluruh wilayah Indonesia itu harus mendapat perizinan, izin edar ya gitu. Dan dua-duanya ini kekuatannya sama, baik SPP RT maupun Badan POM. Jadi cuma kadang-kadang kan selama ini masyarakat menganggap kalau itu SPP RT itu masih tingkatannya rendah, sedangkan kalau BP POM sudah lebih baik kualitasnya dan bisa ekspor itu. Tapi sebetulnya dua-duanya itu sama, izin edar itu. Nah, kemudian terkait dengan yang Mas Fatih tadi tanyakan, itu sebetulnya ada bahan pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin SPPRT maupun Badan POM. Ya. Ada beberapa produk yang tidak harus. Yang pertama tadi ya, kalau contohnya Mas Fatih tadi, makanan ya. Pertama, makanan yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Nah, itu tidak perlu mendapat izin atau tidak perlu mengajukan ke Dinas Kabupaten Kota maupun Badan POM gitu. Jadi misalkan Mas Fatih bikin geduk paling hanya 2 hari 3 hari ya, nggak usah mendapat izin edar, nggak apa-apa gitu. Kemudian mungkin sosis mungkin ya, pagi dibuat sehari atau 2 hari itu nggak perlu izin. Jadi yang masa simpannya atau lifetime-nya itu kurang dari 7 hari itu tidak perlu izin edar. Yang kedua adalah untuk produk-produk yang diimpor tapi dalam jumlah kecil, nah itu juga tidak perlu mendapatkan izin edar. Nah, dan yang ketiga adalah pangan olahan dalam jumlah besar tetapi tidak dijual langsung kepada konsumen gitu. Jadi misalkan Mas beli tepung, misalnya tepung cassava dari negara lain, tapi tidak langsung dijual ke konsumen, tapi untuk bahan roti, bikin mie dan sebagainya itu tidak harus izin edar karena kita membeli tidak untuk dijual langsung ya. Nah, kemudian makanan yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli gitu. Seperti tadi Mas bikin warung, bikin rujak itu, bikin es teh sekarang mulai banyak ya. Nah, itu makanan yang dibuat di hadapan pembeli itu tidak harus ada izin edar, tidak perlu izin edar gitu. Nah, kemudian juga yang satu lagi adalah makanan yang digunakan lebih lanjut untuk bahan baku gitu. Nah, jadi tidak langsung dikonsumsi tetapi dipakai lagi untuk intermediate produk lah gitu. Jadi ada beberapa makanan yang tidak perlu izin edar seperti tadi Mas Fatih untuk bikin pecel, bikin soto, ya itu kan lifetime-nya kurang dari 7 hari ya. Jadi tidak perlu izin edar. Jadi tak perlu khawatir pemirsa. Jadi ada beberapa produk yang memang harus dapat izin edar dan ada produk yang tidak. Berarti ada klasifikasi khusus ya Pak. Jadi untuk makanan-makanan yang harus pakai izin edar itu seperti apa Pak klasifikasinya? Syarat-syaratnya? Ya kecuali yang saya sebutkan 6 tadi, itu harus ada izin edarnya. Jadi yang lifetime-nya lebih dari 7 hari, kemudian yang dikemas eceran, yang kemudian yang kecuali yang 6 tadi itu harus ada izin edarnya. Nah, ketentuan umumnya kan setiap pangan olahan ya, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun import ya, dan dipergunakan dalam kemasan itu sebelum diedarkan itu harus mendapat izin edar. Jadi pertama kata kuncinya adalah pangan olahan, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri, dikemas eceran, kalau akan diedarkan harus mendapat izin edar. Ya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa sekarang ini kan banyak kayak es teh dan lain-lain itu, es tehnya kan tidak perlu surat izin edar. Tapi kan ada beberapa franchise mungkin yang menggunakan kemasan, jadi racikannya itu kan dikemas terus diedarkan ke outlet-outlet yang dia punya. Apakah kemasan-kemasan seperti itu juga harus pakai izin edar? Kalau formulanya itu untuk sendiri mungkin enggak ya. Kalau untuk sendiri. Iya. Jadi misalkan kita memblended beberapa teh A, B, C, D gitu ya. Nah,
itu mungkin enggak itu. Tapi tehnya sendiri kan harus ada izin istilahnya dari industrinya kan industrinya. Gitu. Nah, kecuali kemudian nanti hasil blended kita itu juga diperdagangkan gitu, dijual ke orang lain, nah itu juga harus ada izin edarnya. Gitu. Ya. Kita kembali ke terkait perbedaan antara BPOM dan SPP IRT. Ya, Mas. Yang tadi disampaikan bahwa bedanya adalah tentang penanganan, jadi skala bentuk produksinya, jadi terpisah dari rumah tangga atau yang sudah sesuatu produk yang tersendiri. Jadi, misalkan saya punya usaha di rumah, bikin peyek atau apa, untuk proses pencarian izin SPP IRT itu kan tentu maksudnya SPP IRT ya Pak ya, kalau mungkin rumahan, itu prosesnya seperti apa untuk mendaftarkan SPP IRT? Prosesnya, nah ini ada beberapa perbedaan dari beberapa tahun yang lalu dengan sekarang gitu. Nah sekarang itu sudah terintegrasi, tidak perlu mendapatkan sertifikat keamanan pangan kalau sekarang. Gitu. Nah, tapi yang dulu itu memang kita harus ikut pelatihan dan penyuluhan dulu, kemudian nanti ada tesnya. Kalau nilainya itu di atas 60, baru nanti ditindaklanjuti visitasi, kemudian diambil sampelnya, diuji lab dan sebagainya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu. Kalau sudah layak dan cara pengolahan produksinya juga higienitasnya memenuhi, keluar SPRT. Tapi kalau sekarang karena sudah terintegrasi online, itu merupakan komitmen saja. Yang penting sekarang mendaftarkan di kabupaten kota atau bisa pelayanan satu atap ya kalau sekarang. Nah kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan termasuk NIB, nomor induk berwirausaha gitu. Nah kemudian nanti diberi waktu kesempatan 6 bulan, ada waktu tenggang nanti monitoring 3 bulan untuk komitmen melaksanakan cara produksi pengolahan yang baik dan juga tadi sertifikat keamanan pangan dari kabupaten kota. Ya. Kalau untuk pendaftaran produk itu tersendiri, apakah harus ada minimal omset berapa atau skala berapa untuk mendaftarkan seperti itu? Oh, okay. Sebetulnya izin edar itu tidak terkait dengan omset ya, tapi terkait dengan cara produksinya gitu. Kalau cara produksi ya tentu kriterianya adalah pangan itu PIRT itu diproduksi di tempat tinggal gitu, di tempat tinggal, sehingga dalam proses produksinya kadang-kadang mesti menggunakan alat rumah tangga bercampur baik tempat dan alatnya gitu. Nah, sedangkan yang BPOM itu meskipun misalkan kita punya ruangan kecil, yang satu ini untuk dapur, yang satu memang untuk produksi unit makanannya atau minumannya itu, nah ini sudah harus BPOM karena sudah terpisah sama sekali. Pokoknya selama tidak tercampur sedikit pun itu sudah bisa didaftarkan ke BPOM. Ya. Keunggulannya Pak, jadi keunggulannya kalau kita mendaftarkan produk kita dengan disertai dengan surat edar itu seperti apa? Apa yang kita dapatkan sebagai seorang produsen pangan tersebut? Kalau keunggulan setelah mendapat produk edar jelas ya, karena kita itu mendapat jaminan oleh pemerintah bahwa produk pangan kita itu legal, ya, legal. Kemudian itu merupakan pelindungan baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen tentu kita tenang kalau bahan makanannya itu sudah didaftarkan di Badan POM maupun SPPRT tadi, karena itu sudah melalui beberapa tahap tadi ya, sehingga jaminannya tidak hanya dari produsen tetapi juga dari lembaga yang berwenang gitu ya. Jadi sudah diambil sampelnya, sudah layak. Kemudian bagi produsen tentu ini merupakan originalitas perlindungan. Kalau nanti orang lain akan mengklaim ini produk saya atau produk orang lain, itu bisa karena memang semuanya sudah terregistrasi gitu. Jadi datanya terintegrasi termasuk melindungi produk kita dari plagiat. Ya betul, dari plagiasi juga. Apakah ada masa berlaku Pak terkait surat izin edar, apakah ada masa berlakunya? Tentu ada ya. Jadi perizinan di negara kita memang semuanya ada masa berlakunya. Ini berlaku 5 tahun gitu. 5 tahun. Dan setiap tahun itu ada surveillance gitu ya, surveillance, ada pemeriksaan ulang gitu, terus ya semacam monitoring gitulah gitu. Mungkin bahkan kadang-kadang juga ada sidak juga gitu. Tapi paling tidak ada surveillance tiap tahunan gitu, termasuk standar nasional Indonesia itu juga ada
surveillance gitu tiap tahun, meyakinkan apakah komitmen yang digunakan alat peralatan sarana kemudian higienitas bahan yang digunakan kemarin itu masih tetap sama seperti pada saat didaftarkan atau tidak gitu. Jadi tetap ada pantauan dari lembaga untuk terkait proses produksinya, Pak. Iya, betul. Jadi apakah jika suatu produk surat izin edarnya itu telah habis dan tidak diperpanjang, produk baru yang serupa dengan nama yang sama didaftarkan pun bisa? Kalau itu terkait dengan paten ya, merek ya, paten merek itu. Tapi kalau izin edar ini kalau memang habis ya harus diperpanjang ulang itu. Jadi harus didaftarkan ulang. Bahkan ya kita sebagai konsumen kalau memang izin edarnya habis ya semestinya sudah tidak membeli itu lagi. Was-was paling enggak. Ya, sehingga paling tidak kan bisa jadi ini sudah punya orang lain, bisa jadi ini sudah tidak sesuai dengan pada saat pendaftaran dulu, alat, bahannya, komposisinya dan sebagainya gitu. Karena kan di izin edar itu kan beberapa syarat harus dipenuhi ya, mulai dari nutrition fact ya, atau komposisi bahan yang terkandung di situ, produsennya jelas, isinya jelas berapa, kemudian produsennya jelas gitu. Nah, sehingga dengan adanya izin edar itu beberapa pertimbangan untuk membeli produk itu sudah aman gitu. Nah, daripada kita ngecek satu-satu, ya sudah izin edar itu ya. Jadikan acuan gitu ya. Sama gitu. Ini halal atau tidak? Ya kalau sudah ada label halal dari BPCPH sekarang kalau dulu MUI ya itu sudah kita tenang gitu. Nggak usah lihat produsennya itu sekarang sudah diwakili oleh lembaga yang berwenang. Gitu. Jadi surat izin edar ini pemirsa pentingnya adalah supaya Anda sebagai konsumen juga jadi tenang ketika membeli suatu produk. Jadi kan disampaikan bahwa untuk mendapatkan surat izin edar itu ada beberapa kualifikasi, jadi syarat-syarat yang banyak itu tadi. Apakah ada, jadi misal saya punya produk, mendaftarkan, ternyata ada beberapa poin yang tidak lolos sertifikasi. Itu apakah bisa revisi atau ada pendampingan dari BPOM atau seperti apa, Pak? Oke. Kalau kita mendaftarkan di bpom.go.id, kemudian kita akan mendapatkan akun ya. Nah, di dalam akun itu setelah kita dapat akun, kemudian kita mengisi data-data diri ya, data diri dan data perusahaan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengisi identitas produknya ya. Mulai dari bahannya, cara prosesnya, kemudian kemasannya, calon labelnya seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, seandainya dari beberapa persyaratan itu ada yang belum terpenuhi, nanti ada notifikasi kekurangnya di mana. Nah, nanti dengan ditunjukkan kekurangannya itu kita diminta untuk melengkapi. Gitu. Sekarang cepat, gitu. Selama kita kemudian setelah ada pemberitahuan kekurangannya di sini, nah kemudian kita penuhi gitu. Misalkan labelnya ini kok mirip dengan produk pangan yang sudah ada. Kemudian kita desain ulang, misalkan kita perbaiki, nah kita upload ulang. Nah kalau itu sudah tidak mirip lagi, ya langsung kemudian ke tahap berikutnya itu. Artinya setiap persyaratan itu nanti akan dicek gitu. Kemudian kalau sudah terpenuhi tentu kemudian lanjut ke proses berikutnya sampai ada surat perintah bayar gitu. Nah, kemudian kita bayar sesuai dengan tarif yang diperlukan, nanti kemudian diverifikasi dan izin secara elektronik juga. Jadi prosesnya cukup mudah. Sekarang cepat dan mudah. Apakah ada aplikasi khusus atau harus ke kantor mana kalau? Tidak. Sekarang sudah dari mana-mana ya. Dari mana-mana. Kita lewat erec.go.id ya, gitu. Jadi sudah sangat mudah sekarang ya. Jadi erec.pom.go.id. erec.pom.go.id. Kalau untuk masyarakat yang mungkin kan ada beberapa pemirsa yang gaptek, itu biasanya harus menuju ke kantor mana, Pak? Kalau itu sekarang seandainya belum terbiasa dengan aplikasi, bisa datang ke pelayanan satu atap di kabupaten maupun kota setempat. Di kota masing-masing, di kota pelayanan masing-masing. Satu atap di kota masing-masing. Iya. Baik pemirsa, masih banyak sekali yang bisa kita bincangkan terkait dengan surat izin edar, baik itu BPOM atau PIRT. Namun sebelumnya,
kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung nanti bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama di dalam program Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama dengan kita Dr. Insinyur Khairul Anam, MP, MT. Kita masih membahas tentang terkait dengan surat izin edar pangan. Tadi kan disampaikan bahwa ada pangan yang harus didaftarkan surat izinnya melalui BPOM atau SPPIRT. Jadi apa saja Pak, barang-barang makanan apa saja yang harus atau wajib, bisa dikatakan wajib untuk mendapatkan surat izin edar dari BPOM. Ya, terima kasih Mas Fatih. Jadi produk olahan pangan itu tadi boleh didaftarkan di kabupaten kota dalam bentuk SPPRT dan Badan POM ya. Tapi memang ada produk pangan olahan yang harus didaftarkan di Badan POM itu. Ada 6 jenis ya. Yang pertama adalah pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran. Nah, itu harus izin Badan POM. Yang kedua adalah pangan fortifikasi atau bahan pangan yang diperkaya. Gitu. Nah, sekarang kan banyak kan makanan-makanan yang diperkaya, misalkan susu X diperkaya dengan vitamin D, diperkaya dengan omega 3, bahkan telur asin diperkaya dengan omega 3 misalkan gitu. Jadi produk-produk fortifikasi itu harus izin Badan POM. Gitu. Nah, kemudian bahan pangan yang wajib SNI. Nah, ini yang kalau beberapa produk pangan itu wajib SNI tentu harus izin Badan POM. Apa saja? Nah, ini yang sekarang kemudian apa saja yang wajib SNI itu? Nah, itu ada 15 item produk yang harus wajib SNI. Yang pertama adalah air mineral alami. Jadi kalau kita menjual air mineral alami itu kualitasnya itu harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, kalau kita akan menjual air embun, itu. Kemudian yang ketiga adalah AMDK, ya. Air minum dalam kemasan itu wajib SNI, tidak boleh sembarangan atau tidak boleh sembarangan menjualnya, gitu. Nah, kemudian garam konsumsi, ya, garam konsumsi yang beryodium itu juga harus wajib SNI. Kemudian minyak goreng sawit itu wajib SNI. Kemudian ada kopi hitam, kemudian tuna dalam kaleng, gitu. Kemudian sarden, makarel, dan produk laut itu. Kemudian ada tepung terigu, kemudian kakao bubuk, dan juga gula kristal putih itu juga wajib SNI. Jadi kelima beras produk itu wajib SNI. Nah, kalau wajib SNI izinnya harus Badan POM, tidak boleh ke kabupaten kota, SPPIRT tadi Mas. Nah, kemudian yang keempat adalah pangan program pemerintah. Itu. Karena kan kita juga sering mungkin ada bencana alam, ada bantuan sosial, mungkin untuk masyarakat yang kebetulan ekonomi kurang mampu kan, kemudian ada bantuan dalam bentuk makanan. Makanan-makanan itu meskipun bantuan pemerintah itu juga harus ada izinnya, ya, izin Badan POM gitu. Yang kemudian pangan yang ditujukan untuk uji pasar itu juga harus izin Badan POM, dan yang terakhir ada BTP atau bahan tambahan pangan gitu. Itu yang tidak boleh SPPIRT tapi harus Badan POM. Gitu, Mas. Jadi ada 15 yang wajib, ya, itu wajib SNI, wajib SNI, dan ada dari pemerintah wajib BPOM. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa sejenis minuman dan lain-lain ditambah dengan rasa atau ditambah dengan keunggulan itu wajib BPOM. Misalkan saya punya produk minuman lah, katakanlah teh gitu. Ketika produk saya teh satu besar, kemudian ada yang berasa A, rasa leci, rasa jeruk, rasa macam-macam, dan dengan berbagai kemasan itu apakah izinnya satu produk tehnya atau termasuk turunan-turunannya, Pak? Oh, ini berarti terkait izin edarnya ya. Untuk produk makanan dalam satu industri gitu ya. Industri. Katakanlah Mas Fatih punya industri, ada produk A, produk B, produk C, izinnya ada satu atau harus beberapa gitu ya. Nah, itu ada Mas, terkait dengan registrasi izin edar ini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama, tergantung jenis pangannya gitu. Kalau Mas tadi punya minuman, kemudian ada kue,
kemudian ada apa lagi nanti. Nah, jadi tentu minuman dengan kue dengan makanan yang lain itu kan beda-beda. Berarti itu izinnya satu-satu. Gitu. Jadi tergantung dari jenis pangannya. Kemudian yang kedua dari komposisinya itu. Katakanlah minumannya sama tadi, teh kemasan misalkan. Yang satu komposisinya ada A, B, C, D, E, yang satu A, B, E, F, G, H, yang PQRS. Nah itu berarti komposisinya beda, maka izin edarnya juga harus sendiri-sendiri. Gitu. Nah, yang ketiga adalah desain labelnya. Kalau desain labelnya berbeda, mungkin di dalamnya sama, itu tetap izin edarnya beda gitu. Yang satu gambarnya Fatih, yang satu gambarnya putranya Fatih gitu ya, itu izin edarnya karena desain labelnya sudah beda, itu juga izin edarnya beda-beda gitu. Kemudian ada beberapa masih ada 4 lagi ya. Masih ada 4. Jadi karena memang ada 7 kayak yang harus kita ketahui. Yang kemudian yang keempat itu adalah jenis kemasan gitu. Minumannya sama atau bahan makannya sama, tapi kemasannya beda. Yang satu kaleng, yang satu mungkin kertas atau kardus, yang satu gelas gitu. Nah, itu juga beda-beda. Artinya izin edarnya masing-masing. Gitu ya. Masing-masing. Nah, kemudian yang kelima itu adalah produknya sama, tapi diproduksi di tempat yang berbeda. Nama dan alamat diproduksi di wilayah Indonesia, tapi tempatnya sama. Mas Fatih punya pabrik di Solo 1, di Surabaya 1, di Makassar 1, izin edarnya masing-masing. Masing-masing tempat. Ya, meskipun barangnya sama bisa jadi. Gitu. Tapi karena diproduksi di alamat di wilayah Indonesia yang berbeda-beda, izin edarnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian nama dan alamat importer atau distributor. Jadi misalkan Mas mengimpor, gitu, Mas punya alamat di sini, kemudian punya juga Mas punya anak perusahaan mengimpor di tempat lain gitu, di Surabaya misalnya, yaitu izin edarnya juga beda-beda. Kemudian yang terakhir adalah nama dan alamat produsen asal luar negeri gitu. Kalau seperti tadi, kalau produknya mungkin juga sama, tapi yang satu diproduksi di luar negeri kota A, yang satu di kota B, ya itu juga izin edarnya sendiri-sendiri. Tapi untuk yang bisa saya tanyakan terkait ketika saya sudah mendapatkan surat izin edar, itu bisa didistribusikan ya ke seluruh Indonesia, tidak ada batasan berarti? Oh iya. Jadi izin edar itu fungsinya untuk meyakinkan bahwa produk kita itu sudah sah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu. Bahkan diekspor pun selama negara tujuan itu meskipun PRT dan negara tujuan menerima itu tidak apa-apa gitu. Jadi tidak harus semuanya BPOM. Misalnya PRT dan negara tujuan itu menerima bahwa ini memang sudah sesuai dengan persyaratan negara tertentu ya bisa masuk. Jadi pemirsa bisa kita simak bahwa surat izin edar ini sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk ekspansi mungkin nanti produk-produk Anda dengan surat izin edar bisa dikirim ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Kita balik lagi terkait dengan pembahasan ini. Tadi kan disampaikan bahwa ada perbedaan antara SPP IRT dengan BPOM. Apakah kedua surat izin edar ini bertingkat atau memang kegunaannya berbeda? Ataukah memang setelah saya mengurus SPP IRT, ketika skalanya besar atau apa, harus naik ke BPOM atau seperti apa? Sebenarnya ini tidak bertingkat ya, sama-sama izin edar. Gitu. Sama-sama izin edar yang legal, yang resmi, berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hanya tadi skalanya industrinya bukan skala omsetnya, tetapi cara pengolahannya, kemudian tepatnya masih bercampur dengan industri rumah tangga atau tidak gitu ya. Kemudian bedanya lagi yang dengan PRT itu alatnya ya. Jadi selama itu tidak bercampur dengan rumah tangga itu tidak apa-apa gitu. Jadi itu sudah harus izin Badan POM gitu ya. Kemudian pangan olahan itu diproduksi secara manual. Ya, itu masih PPRT. Tapi kalau sudah sampai semi otomatis kadang-kadang ya itu masih boleh PRT. Tapi kalau sudah otomatis kemudian tidak bercampur dengan industri rumah tangga itu sudah harus Badan POM. Gitu. Kalau detail untuk pendaftaran
untuk mendapatkan sertifikat edar dari BP POM itu seperti apa, Pak? Nggih. Apa yang masyarakat harus lakukan supaya mendapatkan Iya. sertifikat BPOM? Nggih. Nah, ini tadi sudah kita singgung sedikit ya tentang langkah untuk melakukan registrasi atau izin PRT itu. Yang pertama tentu kita kalau sudah terbiasa dengan aplikasi, masuk ke erek.pom.go.id ya. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah kita registrasi akun ini ya. Kita mendapat akun dari masing-masing kita. Nah, dari registrasi akun itu yang diperlukan adalah kita input data maupun mengupload dokumen-dokumen yang terkait dengan perusahaan atau data diri pabrik kita gitu, pabrik atau ya tempat ini, kalau rumah tangga ya nanti rumah tangga gitu. Jadi alamat dan sebagainya. Jadi nah dari situ nanti kalau kita sudah dapat akun, kita akan mendapatkan user ID dan password gitu. Nah, kalau itu sudah selesai, kemudian baru nanti kita registrasi produk ya. Jadi produk yang akan kita daftarkan apa itu. Maka kita menginput data-data dan mengupload dokumen-dokumen terkait dengan produk pangan yang akan didaftarkan gitu. Jadi itu kalau kita sudah dapat akun, kemudian meregistrasi produk, nah kemudian kita pilih nanti ada bahan tambahan atau tidak dan sebagainya. Nah kemudian seluruh data itu diinput, baik itu data pribadi maupun data produknya. Nah kemudian itu nanti akan diverifikasi ya. Setelah diverifikasi, kemudian kalau semuanya sudah komplit, kita akan mendapat email atau balasan surat perintah bayar atau SPM. Nanti bayarnya juga sekarang sudah mudah ya, lewat ATM bisa, lewat aplikasi-aplikasi pembayaran juga bisa gitu. Nah kemudian kalau kita sudah bayar, nanti kita tinggal tunggu saja. Nah, kita akan dapat balasan, kemudian kita print karena sekarang sudah elektronik. Jadi sekarang pendaftarannya elektronik. Iya. Tadi kan disampaikan ada biaya ya. Nggih. Biayanya berapa? Apakah mahal atau seperti apa untuk biaya pendaftaran ini? Sebetulnya murah itu, dan masing-masing punya punya skema masing-masing gitu ya. Jadi apakah itu daftar baru atau perubahan data seperti mungkin kita sudah ada misalnya data yang berubah, mungkin tempat tinggalnya atau desainnya dan sebagainya, atau kita daftar ulang seperti tadi Mas Fatih sampaikan, kalau ada masa berlakunya enggak gitu. Kalau habis ya itu berarti daftar ulang gitu. Skemanya itu sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan ada beberapa tarif ya. Contoh saja yang tertinggi itu untuk produk makanan yang beralkohol itu 3 juta, itu tertinggi gitu. Tertinggi. Ya. Kemudian ada yang 1,5 juta, ada yang 300.000 gitu ya. Nah seperti daftar mungkin para pemirsa bisa melihat di tabel ini. Jadi kan saya tidak hafal, tapi paling tidak berjenjang dan murah sebetulnya ya. Tergantung dari jenis pangannya, kemudian jenis register apakah baru atau perubahan data atau daftar ulang ya. Kemudian jenis perubahan data untuk pendaftaran variasi perubahan data juga ada gitu. Jadi semuanya itu ya kalau dihitung-hitung murah karena biaya segitu untuk 5 tahun. 5 tahun. Dan produknya kalau yang banyak ya hanya beberapa persen lah jadi keuntungan dialokasikan. Sangat murah sekali. Untuk proses pembuatan surat izin edar biasanya berjalan berapa lama Pak, dari mulai daftar hingga sampai nanti suratnya didapat itu? Kalau paling lama itu 10 hari kerja sebetulnya. Tapi dengan catatan ya, catatannya seperti yang tadi Mas Fatih tanyakan, kalau ada data yang kurang lengkap gitu, kemudian kita segera gitu. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu kekurangannya ini misalkan diagram alih proses belum ada atau masih keliru. Nah, kalau kita tidak segera mengupload perbaikannya ya bisa dilama gitu. Tapi begitu ada informasi ini harus dilengkapi, kemudian kita lengkapi ya cepat itu. Paling bisa targetnya sekarang 10 hari kerja. 10 hari kerja. Kalau dulu kan lama ya, bisa beberapa bulan bahkan ganti tahun. Tapi sekarang sudah cepat. Jadi cukup cepat ya pemirsa untuk pengurusan surat izin edar ini. Kalau kita respon cepat juga ya. Respon cepat juga. Kan disampaikan tadi untuk mendaftar itu kita akan melengkapi dokumen-dokumen. Apakah juga nanti dari petugas ada sidak ke tempat-tempat produksi kita atau seperti apa Pak dalam proses pendaftaran ini?
Karena sekarang data itu sudah diverifikasi ya, mulai NIB, untuk daftar NIB aja syaratnya kan KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Artinya trust pemerintah itu sudah tinggi. Jadi karena dokumen-dokumen kita itu semua sudah terintegrasi, sehingga SIDA itu sudah diperkecil sekarang ya, atau mungkin hampir jarang gitu ya. Karena apa? Karena verifikasi data yang kita upload itu selama itu sudah oke ya, pemerintah percaya bahwa dokumen ini baik benar. Maka verifikasinya ya tadi dokumen-dokumen resmi, KTP, mungkin alamat tempat tinggal, kemudian kartu keluarga dan sebagainya gitu. Nah, jadi berjenjangnya itu mulai dari data-data yang dasar ya. Dasar. KTP itu kan dasar ya. Dasar. Tempat tinggal kita dasar. Gitu ya. Jadi nah, kalau itu sudah valid, insya Allah yang lain ya selesai gitu. Dalam prosesnya Pak, tadi disampaikan bahwa surat izin edar ini kan 5 tahun. Okay. Bagaimana langkah dari BP POM untuk memastikan bahwa produk ini dalam 5 tahun ini tidak melenceng dari apa yang didaftarkan? Itu apakah mungkin juga ada sidak-sidak atau apa yang dilakukan ketika proses, jadi bukan ketika pendaftaran tapi ketika mengawal proses 5 tahun itu? Ya. Nah itu yang ada surveillance ya, surveillance itu ya katakanlah semacam SIDA atau semacam, sebetulnya bukan SIDA ya, tapi karena memang ada pemberitahuan kalau kita akan memonitoring kembali, apakah proses produksinya masih sama dengan pada saat didaftarkan, memenuhi sesuai dengan SOP-nya gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada aduan dari masyarakat, kalau masyarakat itu ada komplain ya tentu nanti Badan POM terjun gitu. Atau sidak di pasaran gitu. Jadi tidak ke industrinya tetapi ke outlet-outlet atau di gerai-gerai tempat dia dijual kan gitu. Apalagi kalau pas mungkin hari raya, tahun baru dan sebagainya itu kan biasanya kan ada beberapa penyimpangan, mungkin lifetime-nya sudah habis masih dijual gitu. Jadi oh ya, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan izin edar itu, terkait dengan masa kadaluarsa. Misalkan izin edar saya habis bulan Desember tahun ini misalkan. Nah, kemudian produk saya masih stok di pasaran sampai Januari, Februari, Maret gitu. Nah, selama barang itu diproduksi di masa edarnya itu masih boleh. Masih boleh. Ya, tapi kalau izin edar saya sudah habis, ya kita sebagai konsumen harus lebih hati-hati. Jadi diproduksi setelah itu baru harus bikin surat izin edar lagi. Iya, maka kalau bisa 3 bulan sebelum habis masa edarnya kita sudah perbarui. Jadi ada dari BPOM sendiri pun selain tadi verifikasi di awal pendaftaran, ada monitoring dan macam-macam ketika proses berjangka 5 tahunnya Pak ya. Iya, betul. Jadi kan disampaikan bahwa ini termasuk biayanya murah. Terus tapi kan terkadang di masyarakat itu yang kadang merasa kesulitan adalah apakah produk saya ini layak atau tidak. Jadi ada rasa was-was. Was tak daftar ke, ternyata nanti di sana ditolak. Apakah ketika nanti ditolak ada pembimbingan atau seperti apa Pak? Jangan khawatir ya, karena pasti ada solusi ya. Ada solusi karena dari verifikatornya itu akan membimbing lah yang kurang apa gitu. Kata misalkan layout produksinya misalkan. Nah, nanti seandainya layout produksinya mohon maaf keliru, ada potensi kontaminan antara bahan mentah dengan bahan jadi atau antar bahan yang nanti digunakan, nanti ada saran bagaimana perbaikannya gitu. Kemudian peralatannya mungkin peralatannya bercampur. Nah, nanti mungkin ada saran perbaikannya. Jadi jangan khawatir. Jadi pasti ada pembimbingan dari Badan POM sendiri, maupun kita bisa minta saran bimbingan dari beberapa lembaga yang memang memfasilitasi itu, boleh perguruan tinggi, boleh lembaga swadaya masyarakat atau yang lain yang memang bergerak di bidang itu. Jadi jangan khawatir pemirsa, jadi Badan POM pun juga ada solusi ketika masyarakat ada perlu bimbingan dan lain-lain, dari Badan POM juga ada langkah itu. Berarti ada program lain ya dari Badan POM yang terkait membantu UMKM atau apa terkait dengan supaya produknya itu dapat surat izin edar. Ada. Jadi Badan POM sendiri kalau seperti Solo ini ada Lokapom ya, karena Badan POM ada di kota-kota besar, kemudian ada beberapa
kota yang memang dinilai industrinya banyak itu ada Lokapom, seperti di Solo ini ada Lokapom. Nah, kemudian Badan POM atau Lokapom itu kerjasama dengan dinas terkait, tadi dinas kesehatan, kemudian dinas koperasi, dinas perindustrian, yang itu biasanya memfasilitasi ya program-program untuk izin edar dan sebagainya. Yang tentu nanti fasilitasi itu diperlukan termasuk pembimbingan. Baik secara dokumen maupun syarat-syarat higienitas, sanitasi, kemudian cara pengolahan produksi olahan yang baik, kemudian izin label, kemudian kemasan dan sebagainya, itu semuanya nanti pasti banyak instansi yang membantu, karena sekarang sedang digencarkan bagaimana kita memproduksi pangan yang aman dan sehat. Ya, menarik sekali perbincangan kita terkait dengan surat izin edar. Mungkin sebelum mengakhiri acara berbagi ilmu dan manfaat kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk pemirsa atau masyarakat yang di luar sana yang mungkin produknya belum dapat surat izin edar, ingin mendaftarkan tapi masih ragu-ragu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi lah saudara-saudara kita di luar sana terkait dengan bagaimana sih produk kita itu mendapatkan surat izin edar, baik itu dari Badan POM atau SPP IRT. Baik, bagi pelaku UMKM maupun industri bidang makanan maupun minuman, tentu kita tidak perlu khawatir, izin edar itu persyaratannya mudah dan murah gitu. Seandainya ada beberapa hal persyaratan yang mungkin Bapak atau para pemirsa sekalian belum paham, pasti akan dibimbing ya. Dan beberapa perguruan tinggi seperti di UNS itu banyak pusat studi di bawah lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat mendampingi UKM-UKM yang akan naik kelas itu, mulai dari izin edar mungkin, kemudian halal dan sebagainya akan dibimbing. Termasuk Badan POM sendiri itu sekarang menyelenggarakan program pelatihan. Insya Allah di akhir bulan ini juga ada pelatihan tanggal 28 sampai 31 Juli tahun 2023 ini ada pelatihan bagi industri-industri yang menginginkan produknya mendapatkan izin edar Badan POM gitu. Dan juga ada Bapak yang ingin menjadi fasilitator juga difasilitasi oleh Badan POM gitu. Tugasnya adalah menyampaikan kebijakan-kebijakan Badan POM dan program-program Badan POM untuk disampaikan masyarakat gitu. Dengan syarat sukarela. Jadi dengan syarat sukarela supaya masyarakat juga mendapatkan edukasi secara menyeluruh ya. Betul. Jadi surat izin edar ini pemirsa murah, prosesnya juga mudah, tapi hasilnya bisa membuat kita semua nyaman dan tidak ragu. Aman, sehat. Terima kasih Pak Khairul Anam atas perbincangan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua dan masyarakat tentunya yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat Mas Fatih. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Khairul Anam MP MT terkait dengan surat izin edar produk pangan olahan, baik itu dari BP POM atau SPP IRT. Semoga dapat menjadikan ilmu dan pelajaran bagi kita semuanya. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.